Halo anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi pada video pembelajaran ini. Pada video kali ini kita belajar di subtema 2, pembelajaran 6. Perhatikan gambar berikut ini. Buatlah suatu cerita berdasarkan gambar tersebut. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar ini, di mana ada seorang anak yang baru bangun pagi, setelah itu mandi, makan, dan pergi ke sekolah. Nah, dalam membuat sebuah cerita, kita tentukan dulu judulnya. Setelah itu kata kunci dari cerita tersebut, dan kata kunci itu yang kita tentukan disusun menjadi kalimat yang baik, dan kalimat-kalimat itu disusun menjadi sebuah cerita yang menarik. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Kegiatan sehari-hari. Setiap hari aku biasanya bangun pagi. Aku selalu memulai kebiasaanku dengan berdoa, merapikan tempat tidur, lalu mandi. Setelah membantu mama menyiapkan sarapan pagi, lalu kami sarapan pagi bersama-sama. Setelah selesai sarapan, kami melakukan aktivitas masing-masing. Nah, dari cerita tersebut dapat kita simpulkan bahwa setiap hari kita melakukan kegiatan kita masing-masing. Nah, tubuh kita menjadi lelah dan butuh istirahat. Salah satu cara tubuh kita beristirahat adalah tidur. Nah, saat tidur, badan terasa lebih santai dan tidak tegang. Manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur. Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita. Nah, tidur juga tidak boleh terlalu lama anak-anak, karena bisa membuat badan kita menjadi lemas dan tidak sehat. Nah, sebelum tidur, wajiblah kita mencuci kaki, menggosok gigi, dan berdoa. Nah, cara berdoa setiap agama berbeda-beda anak-anak. Nah, dan perbedaan tersebut harus kita hargai. Contohnya, cara berdoa dengan agama Islam. Nah, pada agama Islam dianjurkan berdoa menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya terbuka di depan dada, tepatnya itu di tengah dada. Nah, cara berdoa dengan agama Kristen, kedua tangan dikatup di depan dada dan menutup mata. Yang berikut, cara berdoa agama Katolik. Nah, pada agama Katolik, doa dimulai dengan tanda salib. Nah, tanda salib itu melambangkan bahwa kita umat yang beragama Katolik menghargai atau menghormati Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Nah, yang berikut berdoa dengan cara Hindu. Kedua tangan dikatup dan diletakkan di atas kening. Yang berikut berdoa dengan cara agama Buddha. Dengan tangan memegang hio atau dupa, berlutut atau berdiri. Nah, berikut berdoa dengan cara agama Konghucu. Nah, dengan cara memegang hio atau dupa, badan agak lurus dan membungkuk mendalam secara sempurna. Nah, ini merupakan cara-cara berdoa pada setiap agama. Nah, walaupun cara-cara kita berbeda, namun tujuan kita tetap sama, yaitu sama-sama menyembah Yang Maha Pencipta, yaitu Allah atau Tuhan. Walaupun Allah atau Tuhan dalam bahasa setiap agama itu berbeda-beda, namun wajiblah kita harus saling menghargai. Nah, perhatikan cerita ini anak-anak. Nah, Udin mempunyai kegiatan lain sebelum tidur,
ia selalu berdoa, belajar, dan mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, apakah anak-anak mempunyai kegiatan yang sama seperti Udin sebelum tidur? Nah, itu anak-anak yang tahu sendiri. Nah, mari kita membantu Udin mengerjakan latihan pengurangan. Nah, anak-anak perhatikan pada soal ini. Di sini terdapat soal pengurangan dan jawabannya. Nah, tugas kita memasangkan soal dan jawabannya dengan tepat. Nah, sebelum kita memasangkan soal dan jawabannya dengan tepat, marilah kita menyelesaikan soal pengurangan ini. Nah, pertama soal 5.176 dikurang 4.322. Ingat, tetap disusun berdasarkan nilai tempatnya, di mana ribuan dengan ribuan saya jajar dengan nilai dengan angka ribuan, ratusan saya jajar dengan angka ratusan, puluhan saya jajar dengan angka puluhan, dan satuan saya jajar dengan angka satuan. Setelah disusun seperti ini, kita kurangkan dari nilai yang menempati posisi satuan terlebih dahulu anak-anak, yaitu 6 dikurang 2, sisanya 4. Nah, setelah satuan sudah dikerjakan, pindah lagi ke puluhan anak-anak, yaitu 7 dikurang 2 sama dengan 5. Setelah puluhan selesai, kita pindah lagi ke ratusan. 1 dikurangi 3. Apakah bisa anak-anak? Tidak bisa. Ingat, ketika angka yang di atas lebih kecil daripada angka di bawah, maka tidak bisa dijumlahkan. Jadi contohnya seperti 1 dikurangi 3 tidak bisa. Karena 1 nilainya lebih kecil daripada 3. Nah, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Yaitu kita pinjam 1 dari 5. Sehingga 5 jadinya 4 dan 1 yang kurang ini sudah berubah nilai menjadi 11. Sehingga 11 dikurangi 3 sisanya 8. Nah, setelah itu tinggal kita kurangkan saja. 4 dikurang 4 sisanya 0. Sehingga jawaban yang tepat 5.176 dikurang 4.322. Jawaban yang pas dicocokkan dengan soal tersebut adalah 854. Nah, soal berikut yaitu 6.459 dikurangi 2.236. Ingat, kita pasangkan atau kita cocokkan nilai-nilai tersebut sesuai nilai tempatnya. Ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Setelah kita sejajarkan sesuai nilai tempatnya, kita harus kerjakan dari tempat yang satuan. Itu dia punya syarat anak-anak kalau menggunakan penjumlahan bersusun ke bawah atau pengurangan bersusun ke bawah. Selalu kita kerjakan dari satuan terlebih dahulu. Nah, setelah satuan yaitu 9 kurang 6 sama dengan 3. Sisanya 3. Setelah satuan berpindah lagi ke puluhan, yaitu 5 dikurang 3 sisanya 2. Setelah puluhan selesai berpindah ke ratusan, yaitu 4 dikurang 2 sisanya 2. Setelah ratusan barulah kita ke angka ribuan, yaitu 6 dikurang 2 sisanya 4. Nah, sehingga soal dan jawaban yang cocok dipasangkan adalah 4.223. Nah, terima kasih. Pak berharap anak-anak selalu belajar menjaga kesehatan dan berdoa. Dadah.